ketemu beliau masih bisa baik. Masih bisa baik itu apa? Assalamualaikum Bu Opi, sehat? Apa kabar Bu Opi? Yang bilang Ustazah tidak melihatkan language saya, tidak melihatkan lisan saya bahwasanya punya sifat iri dan dengki sama beliau. Munafik tuh Ustazah, itu bukan munafik di dalam tazkiyatun nafs. Ini lebih baik. Dia punya sakit hati sama saudaranya tapi dia simpan sendiri. Asal jangan meledak aja. Kalau meledak ya itulah orang-orang gibah. Orang gibah itu kan sakit hati yang tak tersampaikan. Iya kan? Cari kawan pula dia. Nah, ini Ibu. Daripada dua-duanya Ibu lihatkan. Paham bahasa saya dua-duanya? Di hati juga gak enak sama beliau, ada iri, ada dengki, di depan dia nampak. Lihatin language-nya. Ngomong juga celetuk, kata Bu Opi ini tak suka Ustazah dengan saya. Nampak dia kan? Beliau nampak. Real aja kata Rasulullah. Di dalam hati saja Rasulullah suruh minta maaf. Seharusnya gak usah lah dalam hati aja, kok dia gak tahu. Itu Rasulullah memerintahkan kepada kita minta maaf. Cuman maafnya gak usah diakatkan. Karena kita itulah oke-nya dengan hablum minan nas. Kalau dengan hablum minallah, kalau kita bertaubat kan dosanya disebut. Itu secara adab. Nanti kapan-kapan kita itu kan adab bertaubat dan adab meminta maaf. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, hari ini aku sudah lalai sholat, kemudian aku sering melawan kepada suamiku ya Allah. Kita mau taubat nih, akadkan sama Allah. Tapi kalau sama manusia, tak usah disebutkan akadnya. Dan dia pasti udah tahu. Kalau dia tak tahu, tak usah kasih tahu. Paham bahasa saya? Atau saya kasih tahu, Bu Opi, saya mohon maaf dan batin. Kenapa Ustazah? Kan kita baik-baik aja, di hati saya iri dengki sama itu. Kok saya bisa mereka tahu pun dia, Bu. Kita lagi kelas sama dia nih, meminta maaf. Bu Opi, saya mohon maaf lahir dan batin. Tak usah angkat kasus kita. Karena dia pasti tahu, ini kasus kemarin nih. Iya kan? Atau Ibu bilang, Bu Opi, saya mohon maaf dan batin ya Bu. Masih ingat Ibu kasus kita dua bulan yang lalu? Sebenarnya Ibu Opi lah yang salah. Iya, itu kan teman-teman banyak kayak gitu Bu. Tapi setelah saya tunggu-tunggu berapa bulan, 2 bulan, Bu Opi tak datang-datang minta maaf sama saya. Ya sudahlah Bu, saya aja yang minta maaf. Ini orang sombong-sombong ini. Udahlah. Oh, dia bilang minta maaf lahir dan batin. Tapi dalam tazkiyatun nafs, kalau kita buka Said Hawa, cara meminta maaf itu yang pertama Ibu muwajahah dan musafahah. Itu paling bagus. Umi bertemu, minta maaf, berjabatan tangan. Nggak bisa ada Ustazah ketemu dia pingsan kita. Saking sakitnya di sini kali. Ya sudahlah, turun nomor 2. Nggak bisa gimana Ustazah, telepon dia. Assalamualaikum Bu Opi, ini minta maaf ya. Tak bisa juga kita telepon dia Ustazah. Mendengar suaranya aja menggeretek. Ini memang kalimat sederhana akhwat, tapi kita pasti merasakan hal ini. Kalau udah sakit hati itu kayak gitu kan. Udahlah, turun yang ketiga, katibah kata Rasulullah. Tulis. Kalau dulu kan surat. Kalau sekarang udah canggih akhwat. Tulis aja lah pakai WA. Assalamualaikum Bu Opi, mohon maaf lahir dan batin. Centreng 2 mau biru, dia mau putih masuk. Tak dibalasin dengan aja lah. Udah masuk. Bu, saya yakin Ibu di sini orang yang mengalah. Karena orang yang meminta maaf itu pintu surga dibuka oleh Allah, bukan orang yang penerima maaf. Meskipun di masyarakat penerima maaf itu berlagak-lagak dia. Bahasa Melayu kita. Dia merasa menang. Minta maaf saya tadi sama Bu Opi kan. Bu Opi maafkan saya Bu Opi. Ya Ustazah sama-sama ya. Ada udah sama-sama nih. Pergi saya datang Bu Opi tempat Bu Ani. Bu Sri. Bu Sri, alhamdulillah Bu Sri Ustazah kali itu minta maaf dia dengan saya. Ngaku dia salah. Ini yang menang saya sebenarnya. Itu ya. Insya Allah ini sudah sering kita kaji, tapi macam mana lah. Masuk poin terus ini. Kita membersihkan hati kita di Ramadan ini. Orang yang tak bertegur dengan orang lain, doanya itu termasjub. Terbayang-bayang wajah musuhnya aja. Tetangga yang tak berteguran dengan tetangga, dia tidak mendapatkan rahmat di Ramadan. Mau ngasih lotek sayang, mau kasih makanan takut-takut, kita pun tak dapat makanan dari dia.
Iya sih, kalimat sederhana memang. Oke, selanjutnya yang ketiga, akhwat. Pelajari kembali fikih-fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Allah mencintai orang yang beribadah disertai dengan ilmu. Nanti kalau ada pertanyaan aja lah, baru saya jawab ya. Karena fikih itu berapa? 50 lembar sendiri nih. Jangan sampai nanti kita di Ramadan beribadah dengan perasaan, tidak beribadah dengan ilmu. Perasaan aja jawabannya. Boleh nyicip makanan kalau Ramadan zat, perasaan apa boleh. Tuh. Boleh siwa, perasaan boleh, ya lanjutlah. Boleh. Meneteskan obat ke mata, suntik, bekam, ya gitu-gitu tuh. Boleh apa enggak zah. Semuanya ada di dalam fikih ya. Selanjutnya yang keempat, apa yang harus kita lakukan akhwat sebelum datangnya Ramadan ini? 4 lagi. Buatlah time schedule atau target-target ibadah kita di Ramadan. Jangan sampai ibu Ramadan tidak punya target. Itulah dulu waktu kita kecil-kecil dulu tuh bunda, ada buku mutabaah namanya. Itu untuk pembiasaan. Mutabaah tahu kan bu? Sholat 5 waktu cekles. Kalau waktu kita SMP dulu nak, SD dulu, ceramah agama. Kita datang ke masjid itu udah ceramah, minta datang ustaz yang ceramah kan. Sekarang nggak ada lagi lah. Tapi itu untuk tarbiyah itu bagus sebenarnya, untuk membiasakan aja. Nah sekarang apalagi itu kecil ustazah, apalagi pas kita udah dewasa ini. Jangan sampai ibu nggak punya target ibadah Ramadan. Karena hadisnya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang diampunkan oleh Allah dosa itu adalah orang yang totalitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak nih ibu-ibu dengan kawannya cipika-cipiki di Sawal. PD-nya dia ngomong. Ih senangnya bu, Ramadan udah habis. Semoga bu ya kita sama-sama seperti anak bayi yang baru dilahirkan tanpa ada dosa. Fitrah. Boleh ngomong gitu Zak? Boleh. Bicara itu kan doa. Tapi kira-kira ibu yakin nggak dengan doa ini? Semoga kita seperti anak bayi yang baru dilahirkan dalam hati. Salat tarawih saja jarang. Baca Quran sedikit. Sholat sunnahnya nggak banyak. Lakunya fitrah akhwat. Insya Allah tahun ini ngaku fitrah tapi ibadah kita maksimal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Targetnya gimana ustazah? Buatlah. Nggak usah buat muluk-muluk udah. Biasanya kita kalau nggak Ramadan tuh nggak punya target. Ibu baca Quran 1 hari berapa ibu? Saya ikut odot ustazah, bersyukur ikut odot itu. Terpaksa membaca Quran one juz. Pertama terpaksa menjadi kebiasaan. Akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Tapi yang bahayanya ikut one juz, dia nggak baca udah bunda, tapi nyetor juga dia. Cekles dia 1 juz. Orang yang bohong dengan dirinya sendiri itu. Kenapa Mas Sri ketawa? Iya bu, susah jujur dengan diri sendiri ini. Biasanya ibu baca Quran berapa? Kalau rajin, alhamdulillah 6 lembar tembus tuh ustazah. Kalau malas berapa bu? Nggak baca. Ma'assalamah kata orang Arab. Itu orang nggak punya target. Biarlah 2 lembar flat. 2 lembar. Dibandingkan 6 lembar, 1 lembar nggak baca seret. Naik lagi 6 lembar gitu. Teman-teman, ini Ramadan. Jangan sampai kita nggak punya target. Ya bu ya. Akhwat, sholat malam antuna seminggu berapa kali? Kapan bangun sholat? Dah, kayak mana lagi? Ini orang yang nggak punya target nih. Nggak usah buat muluk-muluk deh. Muluk-muluk itu apa bu? Semua yang targetnya tinggi. Sholat malam setiap hari dah. Rawatib ma'akad 12 rakaat. Sholat 2 8 rakaat. Khotam 4 kali sampai sebulan. Dado tuh bunda. Oh, sanggup dia tuh. Kenapa boleh dah? 4 kali loh. Mungkin adik-adik yang masih gadis nih 4 kali boleh lah. 1 hari 40 lembar dia baca Quran. Belum lagi dipotong haid. 50 lembar lah. 1 hari baru bisa 4 kali khotam. Bukan saya menyepelekan ibu ya. Kalau bisa silahkan bagus. Tapi
Tapi yang pura-pura bisa nih ya. Biarlah 1 kali khotam tapi maksimal gitu loh Bun. 1 kali khotam tapi profesional. Ya udahlah, saya itulah Zah. Sholatnya tarawih sekali ya sekali enggak. Bagus Bu daripada enggak dilakukan. Tahajud itu seminggu 3 kali Zah. Duha 4 rakaat baru bisa. Khatam Quran 1 kali lah. Oke itu Bu. Karena kita selalu membuat target tinggi, tapi 50% aja kadang-kadang dari target yang kita buat itu tak terjalankan loh. Muluk-muluk aja nya. Ayo ini tarbiyah, makanya dia dikatakan syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah untuk membiasakan diri. Bisa dipahami Bunda? Adakan ibadah variasi. Variasi, nggak usah monoton dengan satu ibadah. Terus biar sholat malamnya sikit, duhanya sikit, baca Qurannya sikit, ininya sikit, semua ada. Tapi saya minta ibu ada ibadah power satu. Ibadah power itu alhamdulillah sholat malamnya sikit, duhanya sikit, tarawihnya sikit, tapi dia bisa khotam baca Quran selama 1 bulan sekali. Berarti ibadah powernya apa? Baca Quran. Baca Quran. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba Allah itu akan dipanggil oleh Allah di akhirat sesuai dengan ibadah yang dia tekuni. Pernah dengar nggak hadisnya? Kalau dia ahli sholat, bab sholatlah yang akan memanggil dia. Ahlul Quran, babul Quran lah yang akan memanggil dia. Ahlus sodaqah, bab sodaqah lah yang akan memanggil dia. Ya. Tapi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap orang itu bisa dipanggil dari sebuah pintu? Maka Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar. Dan aku berharap engkau salah satu di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semoga akhwan kita semua bisa menjadi orang yang seperti ini. Ketika pintu sholat memanggil penduduknya, insya Allah kita juga dipanggil oleh pintu sholat. Pintu qiraatul Quran memanggil hambanya, orangnya, kita juga terpanggil dari pintu Quran. Pintu sedekah memanggil orangnya, kita juga dipanggil dengan pintu sedekah. Masya Allah nikmat. Ya dukhulul jannah fi ayyi bab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima Bunda, udah terbayang maksud saya tuh kan Bu? Gak usah muluk-muluk, buatlah sesuai dengan kebiasaan kita. Yang kelima, sisihkan harta kita untuk bersedekah dan berinfak ibadah Ramadan. Karena syahrul Ramadan syahrul rizki. Bulan suci Ramadan itu bulan di mana semua hamba Allah ditambah rezekinya oleh Allah. Tidak ada, jangan bilang ibu saya kalau Ramadan ini sepi, ustazah tidak ada uang saya. Salah. Pasti semua orang diangkat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang tak mampu diangkat dengan zakat dan sedekah saudaranya. Ya kan Bu? Pedagang berlipat ganda Bu pahala-pahalanya. Pedagang apa ya lah? Makanan, pakaian, furniture, apa lagi? Semuanya udah. Sembako, naik semuanya ekonomi. Yang pegawai-pegawai ini dapat bonus THR-nya. Oleh sebab itu, jangan sampai itu hanya sisa. Sisihkan dari sekarang. Ya Allah, saya target ya Allah di Ramadan ini infak 500.000. Sisihkan dulu, baru belanja. Tapi kita banyak yang infak itu sisa. Benar Bu? Sisa. Belanja puas-puas, ibu ganti gorden, kursi, macam-macam lah, karpet, tupperware. Nah, sebutlah semuanya itu Bunda. Sisa 200.000. Bismillah. Terima infakku ya Allah. Malu loh Bunda. Infak dulu baru belanja. Karena manusia itu tidak akan pernah rasa puas sampai kapan. Bu, betul Bu? Ingatkan diri kita masing-masing. Suami ibu aja lah nggak sujud sama ibu. Pernah ibu bilang berlebih? Sama kita udah. Dikasih 3 juta cukup Mi? Alhamdulillah cukup Mi. Dikasih 4 juta cukup Ma? Alhamdulillah cukup Pak. Dikasih 10 juta cukup apa enggak? Cukup. Tapi tak pernah dibilang alhamdulillah
udah berlebih-lebih nih bang, nggak pernah ada udah. Itulah kufur istri sama suaminya. Makanya suami sama kita itu dia agak-agak pandai-pandai. Karena kalau udah masuk uang itu ke ibu bendahara, nggak bisa kan keluarnya. Jangan ibu, suami saya juga kayak gitu ya. Dia kalau ngasih duit sama saya tuh mikir-mikir dulu, nih. Karena kalau udah masuk ke kita, susah mau keluar lagi. Mana duit kemarin enak ada lagi dong. Astagfirullah, ampunkan kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang terakhir Bunda, jagalah kesehatan dari segi lahir dan batin, jasmani, rohani. Ibu yang punya bawaan penyakit dari sekarang tuh seharusnya ibu udah tahu kondisi fisik ibu. Jaga kesehatan ya, karena fisik kita tak sehat pasti ibadah kita tak maksimal. Benar Bu? Asam urat ibu aja lah kamu kaki ini. Payah sholat tarawih dan rakaat. Apalagi Bunda ya, mikir-mikir sakit kepala ini banyak istirahat. Nggak usah lagi terlalu banyak kemana-mana. Udah mulai sekarang kita hidupkan puasa 7 sunnah. Stoplah menyakiti hati orang. Jaga lisan. Ini dah Ramadan, ya Allah, sabar ya Allah. Sehingga kita bisa menikmati Ramadan dengan baik. Ini mungkin 6, tapi udah penuh kepalanya, saya yakin Bunda. Dengan tips yang kita sampaikan ini, semoga ibu bisa menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan. Sekali lagi Bu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terindah. Kita sampaikan kemarin ya Bu ya. Kita punya 3 klasifikasi malam yang selalu diingat. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 pertama malam yang penuh dengan rahmat, 10 kedua malam maghfirah, ya kan? 10 ketiga pembebasan dari api neraka. 10 ketiga ini pastikan ibadah kita bertambah dan banyak untuk melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang akhwat. Ada pertanyaan sampai sini? Buka pertanyaan Ukti Yanti. Gantian ya deh. Apa Bu? Kalau saya tahu ya Bu ya. Mik kita mana Dek? Gak dengar Umi. Oh, capek. Yang mau saya tanyakan adalah pertama masalah mengkodok utang-utang kita yang selama ini tidak ingat lagi itu sudah berapa banyaknya, terus juga karena tidak berilmu juga video juga selama ini tidak kita bayar, terus bagaimana cara membayarnya. Yang kedua Ustazah, masalah melunaskan utang dengan manusia. Kalau seandainya ada yang berutang dengan kita, Ustazah, katanya mau diansur, tapi sampai saat ini belum dibayar. Lah itu bagaimana caranya kita? Gimana itu Ustazah? Terima kasih Ustazah. Yang pertama Bu, insya Allah dimudahkan di dalam fikih. Cara membayar puasa yang sudah lama-lama kita tinggalkan tuh lupa, sehingga kita tidak tahu lagi bilangannya. Tetap saya mengajak ibu mengingat bilangannya, ambil yang terbanyak. Kayaknya antara 30 sama 40 nih. Berapa tahun aku jadi dia? 40 lebih. Tapi kalau Bunda sama sekali blank, tetap saya ajak ada hisabnya. Kenapa? Daripada Bunda hanya meniatkan saya kalau puasa sunnah Ustazah Fani sampai kapanpun niatnya kodo. Lain semangatnya Bu. Boleh. Jadi niatnya kodo terus, kodo puasa-puasa dulu yang kita lalaikan dulu. Memang iya Bunda, jadi caranya yang paling mudah itu untuk ibu membayar puasa kodo ibu tuh bagusnya memang puasa di Senin Kamis. Kalau hari biasa tuh kan berat Bunda, tapi niatnya beda. Senin ini untuk kodo bukan lagi sunnah. Kalau Senin untuk kodo berarti niatnya sama seperti puasa Ramadan, niatnya dari malam sampai sebelum subuh. Yang kedua bedanya, puasa wajib ini di hari yang sunnah tidak boleh dibatalkan sembarangan. Dia hukumnya puasa wajib kayak Ramadan. Jangan sampai ibu bilang enggak jadilah puasa hari ini 8 perut aku. Ah, enggak boleh kalau kotor. Dosa dia. Tapi kalau sunnah boleh. Duh enggak jadi puasa dia kayaknya enggak enak perut. Bukalah, itu sunnah boleh. Itu beda, tolong bedakannya Bunda. Jadi kita kalau wajib itu enggak bisa main-main.
Kalau niat ibu ada Senin itu puasanya qadha, tidak boleh dibatalkan. Paham ya Bu? Za gimana tuh Za? Udah, saya ajak ibu ketika ibu ganti itu, ibu lupa dulu bayar fidyah dan sebagainya, usahakanlah ketika puasa 1 hari itu Bunda kasihlah agak uang 20.000 kepada fakir miskin. Niat untuk membayar fidyah yang lama-lama. Besok puasa lagi kasih lagi 20.000 sesuai kemampuan. Karena kan standar fidyah itu 1 mud cuma dalam fikih ya, 900 gram beras. Gitu ya Bu ya? Jawab ya. Yang kedua gimana Za utang-utang nih Za? Ya Allah, ini udah kita bahas tuntas kemarin. Memang tak ada habisnya ini Bunda. Yang penting di Ramadan ini kita coba usaha lagi. Bagaimana kawan yang kemarin, kalau dia bilang belum bisa lagi bayar, sudahlah, lapanglah dulu Bunda, karena kita mau fokus di Ramadan. Jangan sampai mau Ramadan ini pula awak baca kak dulu gara-gara kita utang kan. Sabar Bunda. Insya Allah Allah akan mempermudah mereka untuk membayar tanggungannya kepada kita. Gitu ya Bu ya. Udah Bu? 5 menit lagi disuruh waktunya Bunda. Ibu apa Bu? Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, ibu saya itu sedang sakit Ustazah. Kalau misalnya dia tidak puasa, apa bayar fidyah? Terus nanti kalau misalnya dia sehat, dia mau berpuasanya? Berapa usia ibu? Usianya tuh 67, masuk 68. Masih buat puasa? Kayaknya udah bisa. Baik. Kalau dia sudah tua renta, tak sanggup dia membayar, tidak sanggup untuk berpuasa, kan orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa dia dapat keringanan di dalam fikih, dia tidak wajib mengqadha, tapi dia hanya wajib membayar fidyah. Tapi kalau dia tidak sanggup ya Bun, tapi kalau dia 67 tuh badan masih segar, puasanya masih sanggup, kemudian dia sakit, besok kalau dia sehat wajib mengganti puasanya, tapi dia tidak wajib bayar fidyah. Nah, wajib dia bayar fidyah karena dia punya kemungkinan untuk sembuh, kemudian memang belum tua, ya, masih kuat. Tapi kalau dia udah nggak kuat lagi, nggak harus qadha, cukup digugurkan dengan fidyah. Ya Bun ya, cukup Bu ya. Oh, silakan Bunda. Terakhir katanya Bu. Iya Bunda. Saya senang ya kalau banyak pertanyaan tuh. Assalamualaikum Ustazah, ya, yang saya tanyakan, kita kan selalu membaca Al-Quran Ya. Nah itu kita kan ini mau mendekati puasa, masuk puasa, itu belum khatam gitu. Itu apakah selesaikan dulu atau kita baca dulu dari awal? Bagus pertanyaannya. Dua-duanya sebenarnya boleh. Sekarang ibu berada di juz 10. Ayo ibu selesaikan sampai juz 30, jangan bilang ibu udah khatam. Karena ibu startnya juz 10. Berarti khatam ibu dari 10 ke 10 baru 1 khatam. Tapi saya mengambil jalan yang kedua. Apa jalan kedua tuh Ustazah? Saya kalau belum khatam di Ramadan, itu Quran saya tandain. Tapi kalau pas 1 Ramadan saya akan pulang dari surat Al-Fatihah. Kenapa Ibu? Lain semangatnya tuh. Ya. Tapi nanti habis dari Ramadan buka lagi batasannya, sambung lagi bacaannya gitu. Sambungnya pun tak bisa banyak-banyak. Udah Syawal 2 lembar aja udah bagus tiap hari. Jadi itu ya Bunda ya, saya menyarankan seperti itu biar enak. Karena di dalam fikih, di dalam hadis Bu, barang siapa yang khatam membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, maka 6.000 para malaikat akan mendoakan mereka. Jadi tetap punya keinginan untuk khatam. Jangan sampai ibu, saya baca Qurannya Ustazah tiap hari, tapi saya comot-comot aja. Yang comot-comot itu dia dapat pahala, dapat, tapi dia tidak mendapatkan 6.000 doa para malaikat. Gitu ya Bu ya. Semangat khatam ya Bunda ya. Insyaallah. Cukup sekian ini biar cinta Allah, kita tutup dengan doa. Sudah dikasih batasan waktu, sama-sama kita tandaikan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di Ramadan menjadi hamba Allah yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaik. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaik. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa hum minal ahya'i wa hum minal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang cukup banyak ini ya Allah, yang tak bisa kami hitung dengan jari tangan dan jari kaki kami ini, terutama dosa-dosa kami kepada anak-anak kami. Begitu banyak hak-hak dan kewajiban kami terhadap anak kami yang tidak kami berikan dengan baik, terutama tarbiyah Islamiyah mereka di usia emas mereka ya Allah. Karena keterbatasan ilmu kami, sehingga kadang-kadang kami tidak mendidik mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Ampunkan kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang bisa menjadi investasi terbesar kami menuju surga-Mu yang mujibus sa'in. Kemudian ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami kepada suami-suami kami, karena begitu banyak hak-hak suami kami yang tidak kami berikan dengan baik. Berikan kesabaran kepada kami dan memberikan hak-hak mereka, yang kadang-kadang kami selalu menuntut hak kami dan lupa untuk memberikan hak kami kepada mereka. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan ketabahan di dalam berbuat baik dengan pasangan hidup kami, yang kami tahu bahwasanya mereka merupakan salah satu sayap kami menuju surga-Mu ya Allah. Dan jadikan suami kami suami-suami yang soleh, suami yang bisa menyayangi kami, suami yang bisa mentarbiyah Islamiyah di dalam keluarga kami ya Allah. Dan terkhusus, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami dan kedua orang mertua kami. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, baik di masa mereka masih hidup ataupun yang sudah mendahului kami. Karena begitu banyak hak-hak mereka yang tidak kami berikan dengan baik. Dan di usia mereka yang sudah tua pun kami tidak memberikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, yang kadang-kadang lalai di dalam berbakti kepada mereka di usia mereka yang sudah tua. Ya Rahman, ampunkan dosa-dosa orang tua kami mungkin di masa mudanya lalai beribadah kepadamu disebabkan kami pergi pagi pulang sore demi mengatakan kebahagiaan anak-anaknya pada hari ini ya Allah. Dan ampunkan kedua orang tua kami yang mungkin sangat sedikit sekali sedekahnya di jalan-Mu, bukan karena pelit ya Rahman, karena mereka kadang-kadang berhemat untuk diri mereka sendiri demi mengatakan pendidikan kami hari ini. Oleh karena itu ya Rahman, ingatkan diri kami yang sombong ini ya Allah, ingatkan diri kami yang angkuh ini ya Allah, bahwasanya apa saja yang kami miliki pada hari ini, harta kami yang sudah melimpah ruah,
jabatan-jabatan dan pekerjaan suami kami yang layak, serta anak-anak yang kami cintai tidak akan pernah terlepas, kecuali menggunakan keringat, usaha, serta doa orang tua kandung kepadamu. Oleh karena itu ya Rahman, sayangilah mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi ketika kami kecil. Allahumma halim alaina fi sakaratil maut, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang menzalimi diri kami sendiri. Kami yang sudah menjatuhkan diri kami sendiri ke lembah dosa dan maksiat. Tapi jika Engkau tidak mengampunkan kami, ya Allah, suka kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun ya Allah, qurrata a'yun wa zidna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini pasangan hidup serta anak-anak yang dapat menyejukkan mata hati kami usia kami sudah semakin tua. Anak-anak yang dapat menyejukkan mata hati kami usia kami sudah semakin tua ini. Menjadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Mu. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah ya Allah, innaka sami'ud du'a, innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi ya Allah, wa ziyadatan fi ilmi wa taubatan qabla al-maut ya Allah. Jadikan kami ini orang-orang senantiasa bertaubat sebelum datangnya kematian kepada kami. Wa rahmatan indal maut, dan berikan kasih sayang-Mu kepada kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah, dan berikan ampunan-Mu kepada kami setelah kami meninggal nanti ya Allah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna al-istidamah. Ya muqallibal qulub sadis qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma la tada' fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan bi hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pagi menjelang siang ini pertemuan yang dapat menambahkan keimanan, ketakwaan, serta ibadah dan tawad kami kepada-Mu. Ya Allah, kami yang hadir pada pagi hari ini adalah hamba-Mu yang sangat antusias, rindu menunggu kedatangan bulan suci tahun ini ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, meraih maghfirah dan rahmat-Mu di tahun ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lembutkan hati kami yang keras ini ya Allah. Lembutkan hati kami yang keras untuk senantiasa mudah meminta maaf kepada orang lain.
terutama terhadap pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah. Dan mudah untuk menerima maaf orang lain. Ya wujud besar ini, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal hayat wa khairal mamat wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawab. Sadisna ya Allah wa tuhakkim imanana wa fa'al jannah. Angkatkan derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Wa taqabbal salatana wa amaluna wa siyamana ya Allah. Dan terimalah salat-salat kami nanti, puasa-puasa kami, amal-amal kami, sedekah-sedekah kami. Wa as'aluka al-ula minal jannatil firdaus. Dan masukkan kami ke dalam surga Firdaus yang wujud besar ini. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana ya Rahman waghfir lana warhamna ya Allah warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzabal qubur ya Allah wa qina 'adzabal mahsyar. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, Masya Allah, Barakallah. Baiklah Ibu dan Alhamdulillah, sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Kami dari pengurus Mustas mohon maaf bila ada kesalahan selama kita berinteraksi, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dan insya Allah mudah pekan depan kita libur. Pekan depan kita libur, izin Bunda di sini ada yang belum masuk grup Mustas. Ya, nanti kalau belum ada silakan mendaftarkan aja di sana di meja registrasi, nanti kita masukkan supaya tahu informasi kajian kita yang lingkungan budaya. Dan Bunda setelah ini kita salam-salam ya. Lebih dan kurang mohon maaf.